Sobat semuanya, ada kabar gembira dari PGRI untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Nah, bahwasanya di sini untuk perjuangan gugatan ke Mahkamah Agung ini telah berhasil, teman-teman. Dan sepertinya nanti akan bisa segera berimbas, yaitu pada segera direvisinya Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022. Kira-kira apakah dampaknya terhadap kita sebagai seorang guru? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat semuanya, seperti yang kita kutip dari PGRI Flores Timur, bahwasannya untuk perjuangan PGRI didengar Mahkamah Agung, guru berusia di atas 50 tahun bisa ikut program pendidikan guru penggerak, teman-teman. Sama halnya juga yang di sini kita kutip dari melintas.id bahwa Ketua Umum PGRI Profesor Dr. Onifah Rosidi menyampaikan perjuangan tanpa kenal lelah Persatuan Guru Republik Indonesia membawa dampak positif bagi para guru di Nusantara. Sejarah perjuangan mereka dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen hingga kemudian menerima tunjangan sertifikasi guru menunjukkan kegigihan dan keberhasilan PGRI dalam memperjuangkan hak-hak para pendidik. Berita gembira terbaru datang pada hari Minggu tanggal 4 Februari saat Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi terkait program pendidikan guru penggerak, yang mana pasal 6 huruf F Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 26 tahun 2022 yang membatasi usia peserta pendidikan program pendidikan guru penggerak hingga 50 tahun ini telah dicabut oleh Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ketua Umum PGRI menyambut baik putusan ini, menyatakan bahwa PGRI akan terus berjuang untuk kepentingan para guru. Keberhasilan ini mencerminkan kegigihan PGRI dalam menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kesejahteraan guru. Dan kesimpulan dari perjuangan PGRI yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung diantaranya yang pertama, perjuangan PGRI. PGRI telah lama memperjuangkan hak-hak para guru dari TPG hingga peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer. Program pendidikan guru penggerak, inilah program ini memiliki batasan usia yaitu 50 tahun. Ini menghambat guru yang berusia di atas tersebut yaitu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Dengan demikian, kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin selama ini ingin melakukan pendaftaran pendidikan guru penggerak namun terkendala terkait tentang usia, maka nanti akan bisa mendaftar, teman. Sebagai contohnya di sini yaitu ketika saya ingin melakukan pendaftaran pendidikan guru penggerak angkatan 11, ternyata di sini nggak bisa. Untuk yang pertama berada di luar jadwal sasaran. Nah, ini adalah daerah berada di luar jadwal pendaftaran. Kalau misalkan seperti ini memang belum dibuka ya, nanti kita pantau secara lebih lanjut. Namun di bagian ini yang menjadi kendala bagi teman-teman yang usianya lebih dari 50 tahun itu terkendala pada bagian ini, dan ini nanti nggak bisa diganggu gugat kalau misalkan belum diubah ya. Yang mana di sini saya itu memiliki masa kerja sisa mengajar ini adalah seharusnya itu tidak kurang dari 10 tahun. Namun usianya ini lebih dari 50 tahun yang berujung ini tidak bisa melakukan pendaftaran. Nanti ketika sudah direvisi berdasarkan dari perjuangan PGRI tadi, maka kita nanti yang awalnya nggak bisa mendaftar akan bisa melakukan pendaftaran. Memang dalam peraturan sebelumnya ini adalah terkait tentang pendidikan guru penggerak. Kalau misalkan kita lihat pada bagian tahap seleksi guru penggerak, untuk syarat kriteria guru yang bisa mendaftar guru penggerak itu adalah di sini yang pertama, guru ASN maupun non ASN baik dari sekolah negeri maupun swasta ini bisa melakukan pendaftar. Kemudian kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah, kemudian berstatus definitif dan lain sebagainya, kemudian memiliki akun Dapodik, kemudian memiliki ijazah S1 atau D4, kemudian pengalaman minimal 5 tahun. Nah, ini yang menjadi batu sandungan selama ini teman-teman nggak bisa mendaftar, itu adalah memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Tentunya dengan berhasilnya perjuangan PGRI yang dikabulkannya permohonannya,
itu nanti yang awalnya di sini kita, kalau teman-teman usianya lebih dari 50 tahun nggak bisa daftar guru penggerak, maka nanti akan bisa melakukan pendaftaran guru penggerak. Nah, mengapa di sini dari PGRI itu getol sekali untuk memperjuangkan bahwa teman-teman yang usia lebih dari 50 tahun ini supaya bisa mendaftar guru penggerak, dikarenakan kalau misalkan teman-teman menjadi guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk manfaat jika teman-teman ini memiliki sertifikat guru penggerak itu adalah meskipun usia kita itu lebih dari 50 tahun, yang pertama bisa menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya dengan terbitnya Permendikbudristek terkait tentang syarat untuk menjadi kepala sekolah, di sini ada poin-poin perubahan. Yang mana syarat utama untuk teman-teman bisa menjadi kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu teman-teman bisa menjadi pengawas sekolah ya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pada fakta integritasnya, ini adalah teman-teman yang lulus pendidikan guru penggerak ini akan disarankan untuk nanti ketika dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat guru penggerak ini harus mau kalau misalkan diminta untuk menjadi pengawas sekolah ketika kita ini sudah memenuhi persyaratan ya. Kemudian yang ketiga ini teman-teman bisa menjadi seorang asesor. Nah, ketika teman-teman dibuka pendaftaran pendidikan PPG Prajabatan, maka di sini salah satu syarat bagi teman-teman untuk menjadi seorang asesor ketika kita dulu pernah melakukan pencobaan untuk mendaftar itu adalah harus memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Tentunya ini bisa menjadi jenjang karir kalian bagi yang ingin meningkatkan kompetensi dan juga berbagi praktik baik. Kemudian yang keempat tentunya ini adalah yang sangat dinanti-nantikan, yaitu teman-teman yang memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak mendapatkan rekognisi dalam PPG dalam jabatan. Tentunya kalau misalkan teman-teman di sini sudah punya sertifikat guru penggerak namun belum punya sertifikat pendidik, maka ini akan bisa saling membantu ya. Jadi sertifikat guru penggerak itu bisa mempermudah teman-teman untuk mendapatkan rekognisi. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Dirjen GTK ya, bahwasanya teman-teman yang di sini memiliki sertifikat guru penggerak ini adalah bisa digunakan untuk mencari sertifikat pendidik dengan jalur rekognisi. Jadi ketika teman-teman di sini sudah lulus guru penggerak, kemudian akan secara khusus terpanggil PPG dalam jabatan. Kemudian teman-teman di sini nanti hanya tinggal upload tugasnya saja. Nah, di sini kalau misalkan kita proyeksikan di sini ada 3 laporan yang wajib diupload, namun kita tidak mengikuti proses pendidikan profesi guru. Jadi sebagai contohnya yaitu untuk laporan 1 ya, ini adalah PPG untuk kelas PGP. Jadi teman-teman yang punya sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan profesi guru ini adalah hanya mengupload 3 laporan. Yang pertama analisis materi berbasis masalah, kemudian desain pembelajaran inovatif, kemudian juga praktik pembelajaran yang inovatif. Nah, ini adalah sebagai contoh untuk kemudahan teman-teman yang nantinya itu memiliki sertifikat guru penggerak setelah disahkannya, yaitu untuk permintaan revisi dari syarat 50 tahun ya teman-teman.